Oke, ya. Nah, kita harus bisa membedakan what is the difference between a method qualitative research, phenomenology, and case study. Nah, yang tadi dijelaskan oleh pemakalah, presenter, belum definite pada dua kategorisasi jenis metodologi ini, gitu ya, dua metode penelitian ini. Nah, ini termasuk pada salah satu jenis atau bagian dari metode penelitian di kualitatif jenisnya field research atau studi lapangan. Jadi dalam penelitian kualitatif, kawan-kawan ingat lagi di pertemuan-pertemuan awal saya sudah jelaskan, sudah saya sampaikan bahwa dalam penelitian, pendekatan penelitian kualitatif itu ada dua. Ya, ada dua. Pertama itu field research, yang artinya adalah kita melakukan research kualitatif dengan turun ke lapangan. Objek penelitiannya itu ada di lapangan, gitu ya. Nah, yang jenisnya itu ada sekitar 10 jenis, dari etnometodologi, biografi, fenomenologi, kemudian case study, kemudian grounded theory, ya, historical clinical. Nah, ada 10 jenis. Nah, sandingannya di kualitatif yang disebut dengan discourse analysis atau analisis wacana. Riset yang objek penelitiannya itu ada pada teks. Teks itu ada jenisnya dalam bentuk wacana. Ada yang wacana based on kajian linguistik, ada wacana yang kajiannya based on linguistik dan non-linguistik atau paralangue, bahasa istilah komunikasinya. Gitu ya. Nah, CDA misalnya, yang paralangue atau non-linguistik ada faktor kepentingan selain kebahasaan, selain linguistik, selain makna kata yang kita lihat kasat mata eksplisit, ada makna implisit, ada ideologi, ada gender, ketimpangan gitu ya, and equal, ada integrasi kepentingan yang diselipkan, ekonomi, politik, sosial, budaya, di luar bahasa yang kita harus ungkit. Nah, tapi pada jenis studi lapangan, ini fenomenologi, misal, studi kasus. Dimensinya kita membandingkan dua, saya hanya menggambarkan dua misalnya. Fokusnya, kalau fenomenologi, kita seorang peneliti dalam melakukan riset, fokus kita adalah memahami esensi. Esensi itu adalah kehadiran nyata, esensi itu adalah fakta yang sesungguhnya kita temukan realitas di lapangan. Paham. Nah, paham atas experience, pengalaman individu atau kelompok masyarakat terhadap apa yang disebut dengan fenomena. Apa yang disebut dengan fenomena dalam riset itu? Nah, yang disebut dengan fenomena, yang disebutnya adalah life work. Life work itu artinya apa yang dialami oleh setiap individu, kehidupan nyata, dan kehidupan nyata tersebut punya makna di masyarakat yang lain. Contoh misalnya, fenomena masyarakat Baduy yang sekarang mereka mulai menggunakan handphone, walaupun handphonenya hanya untuk telepon fungsinya. That is phenomenon. Artinya bahwa dia punya pengalaman baru dalam hidupnya secara individu dan secara kelompok, tetapi pengalaman secara individu dan kelompok itu, teman-teman, itu diakui, gitu ya, diterima menjadi kehidupan sosial bagi masyarakat lain. That's its phenomenon. Maka untuk mengetahui, untuk memahami apakah fenomena individu tertentu, kelompok tertentu, apakah sama normal dengan pengalaman hidup manusia lebih besar, komunitas lebih besar, maka ditelitilah experience-nya fenomenon. Kita sebagai peneliti kualitatif dengan metode fenomenologi mengungkapkan
gitu ya, mendeskripsikan untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca riset kita, hasil riset kita, fenomena tersebut, gitu ya. Nah, itu fenomena. Nah, ilmu yang biasa digunakan sebagai kajian, your in-depth analysis, kalau kualitatif, fokusnya adalah analisisnya mendalam. Ada debatable di situ, ada antara konsep dengan konsep kita persatukan gitu ya. Pertama, ilmu filsafat. Ilmu filsafat, love of wisdom, cinta terhadap kebijaksanaan, yang artinya love of wisdom itu bahwa letak kebenaran tidak hanya ada pada satu perspektif, letak kebenaran tidak hanya pada satu orang, tapi kita harus bijak menerima, mendengarkan terlebih dahulu kebenaran-kebenaran yang orang lain sampaikan. That is philosophy. Maka kalau misal dengan metode data collection-nya, long interview with 10 people, 10 orang, ketika kita hanya baru mewawancara satu orang, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa fenomena dia diterima oleh masyarakat. Belum bisa. Tapi kita harus sadar, apakah dari 10 orang yang kita interview, pemaknaan Baduy menggunakan handphone itu sama atau tidak? Pengalamannya positif or negatif. Tapi kalau 10 orang mengatakan oke, itu termasuk misalnya urban sufism, masuk mencoba pada urban digital urban, orang Baduy gitu ya, bukan orang primitif, orang primitif lagi misalnya, maka itu positif misal. Tetapi kita harus menjabarkan, nanti dilihat dari data analisis cara. Nah, filosofi, sosiologi terkait dengan ilmu yang mempelajari tentang society. Psychology bicara tentang ilmu tentang tentu psikis, akal pikiran seseorang gitu ya. And then metode penelitian ya disebut analoginya seperti kita mau makan pisang, mau makan durian, alat apa yang tools apa yang cocok gitu ya. Itu kan metode. Jadi praksis finalnya adalah kita harus bisa menggunakan secara praktis, secara teknis, bagaimana penelitian ini dilakukan, langkah-langkahnya. Tidak hanya pada normatif, tidak hanya pada argumentatif saja, gitu ya. Nah, maka lakukan pengumpulan datanya, harus melakukan wawancara dengan 10 orang atas fenomena yang dianggap punya pengalaman mumpuni atas persoalan fenomena yang mau diteliti. Atau ya. Nah, data analisisnya, bagaimana cara teknik analisis datanya dalam metode penelitian fenomenologi? Pertama, tahap pertama yaitu lakukan pernyataan, buat pernyataan. Dari 10 orang kita melakukan wawancara, kawan-kawan gitu ya, 10 orang, sesepuh, anak muda gitu ya, kategorisasi nanti itu kan tergantung dari si peneliti di kualitatif. Nah, kalau dalam kuantitatif misalnya bisa dikatakan sampel random ya. Nah, tapi kalau di kualitatif kita melakukan kategorisasi sendiri. Lakukan statement. Dari ke-10 itu pernyataan apa yang sama, pernyataan apa yang berbeda, dipilah, ditulis. Nah, statement-statement. Nanti kita teliti itu satu-satu maknanya. Research question dari list wawancara, protokol wawancaranya. Setelah lakukan statement, pernyataan dipilah sama kita, lakukan meaning. Oh, ternyata ada masuk kategori ini primitif, ini masuk pada kategori misalnya digital urban gitu ya, atau digital native. Tentu meaning ini kita buat based on theoretical komunikasi yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan misalnya tentang uses and gratification, misalnya uses and gratification, yaitu yang dipilah menjadi heavy viewers and light viewers, atau misalnya teori uses and effect, kategorisasinya adalah latitude and magnitude, atau misalnya teori digital audience yang dikategorikan audiensnya pada digital native or digital urban. Misal digital native orang yang memang dari lahir dia sudah familiar dengan produk-produk teknologi komunikasi. Tapi kalau digital urban dia yang dari lahir bahkan sampai remaja tidak mengenal apa itu tools of technology development communication,
Tapi di pertengahan kehidupannya dia harus dihadapkan, tertantang, harus paham, harus bisa mengoperasikan produk-produk teknologi komunikasi. Nah, jadi meaning itu dibuat based on kita punya konsep yang dimunculkan, yang ditawarkan, gitu ya. Bukan semata meaning itu dibuat based on hanya data di lapangan saja. Jadi data di lapangan disatukan dengan konseptualisasi. Data ini disebut sebagai dasein atau realitas yang ditemukan di lapangan, fakta sesungguhnya di lapangan. Kemudian konsep-konsep teori uses and effect, uses and gratification, agenda setting, misalnya cultivation, constructivism, teori komunikasi, itu disebut dengan